Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Safira Putri dan Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis variasi asupan anak bawah 2 tahun menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau IECF. IECF adalah praktik pemberian makan anak menurut WHO dan UNICEF bertujuan untuk memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi serta anak usia dini secara optimal. Penilaian praktik ini menggunakan beberapa indikator utama, yaitu MAD, MDD, MMF, dan MMFF, yang menilai frekuensi pemberian ASI atau susu pada anak. Melalui indikator-indikator tersebut, kualitas pola makan anak dapat dipantau untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat. Berikut adalah data responden dengan tanggal penelitian 20 Oktober 2025 dengan nama anak Asalin, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, nama wawancara saya sendiri. Kemudian berikut adalah tabel food recall Asalin. Pemenuhan indikator berikut adalah tabel pemenuhan indikator MDD atau Minimum Dietary Diversity. Berikut adalah tabel pemenuhan indikator MMF dengan frekuensi total 5 kali. Berikut adalah pemenuhan indikator MMFF dengan total 4 kali, dengan nama makanan, dengan ASI susu UHT, kemudian ASI, dan lanjut ASI. Berikut adalah pemenuhan indikator MAD dengan total MAD skornya 2 dengan kategori belum memenuhi. Rekomendasi untuk ibu bayi adalah hasil analisis menunjukkan anak belum memenuhi indikator minimum acceptable diet karena konsumsi makan masih terbatas pada roti, telur, dan produk susu. Ibu disarankan menambah variasi menu dengan sumber protein hewani seperti ikan, ayam, atau daging, serta mulai mengenalkan sayur dan buah kaya vitamin A seperti wortel, bayam, dan pepaya. Dengan tekstur bertahap sesuai kemampuan anak. Frekuensi ASI dan susu dipertahankan minimal 2 kali sehari dan anak diberi makanan utama serta camilan bergizi sedikit 3 kali per hari. Dengan peningkatan variasi serta konsistensi pemberian makanan status gizi, pertumbuhan, dan perkembangan anak diharapkan meningkat secara optimal. Kelebihannya yaitu indikator MDD dan MAD terbukti berhubung positif dengan pertumbuhan anak, di mana anak dengan skor MDD dan MMF lebih tinggi cenderung memiliki tinggi badan sesuai usia. Metode penilaian ini praktis dan mudah diterapkan pada penelitian skala besar karena menggunakan recall 24 jam dan mengelompokkan jenis makanan. Untuk kekurangannya adalah data hanya berdasarkan konsumsi 1 hari sehingga rentan terhadap variasi harian dan kemungkinan tidak mencerminkan pola makan anak secara keseluruhan. Kemudian, meskipun indikator seperti MDD dan MMF dan MAD mampu menilai keberagaman dan frekuensi makan, pencapaian tidak terlalu terjamin kecukupan gizi karena porsi dan kualitas makanan tetap dapat tidak memadai. Kesimpulannya yaitu, hasil penilaian menggunakan metode YCF menunjukkan bahwa pola makan anak usia 6 sampai 23 bulan belum memenuhi kriteria minimum MAD, frekuensi makan, dan pemberian susu sesuai rekomendasi WHO, namun keberagaman makanan masih kurang karena belum mencakup kelompok pangan penting seperti sayur, buah, protein hewani lain, dan kacang-kacangan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan variasi temu agar kebutuhan zat gizi makro dan mikro terpenuhi, serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.